langsung berarti menegaskan bahwa Israel yang tinggal di tanah Palestina sekarang ini dalam tanda kutip berarti itu adalah tanah nenek moyang. Nah, begitu jadinya kalau secara logika. Yeah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Yang kedua, benar Bani Israel itu Nabi Yakub dan anak keturunannya tinggal di Palestina. Kemudian mereka pindah domisili ke Mesir. Anak keturunan mereka tumbuh di Mesir bergenerasi-generasi. Yang lagi awaknya pegawai imigran Yaman lewatnya, padahal mereka sudah jadi pahlawan di Indonesia. Yang tuduh-tuduh go imigran ya haji le pengkhianat je mun. Jadi mereka sudah beranak keturunan sampai ratusan tahun, ribuan tahun di negara Mesir, sehingga Palestina sudah dihuni oleh bangsa yang lain, hidup di negeri tersebut. Jadi ketika Bani Israel di Mesir ini sudah tertindas, maka Allah perintahkan mereka untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, tanah Palestina. Allah janjikan tanah itu untuk mereka. Apa yang terjadi? Ketika mereka kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, ada syarat. Kalian perangi dulu penduduknya. Ketika Nabi Musa perintahkan mereka berperang, apa jawaban mereka? Ya Musa, idhhaba anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua menghadapi mereka. Nanti menyuka menang pegah, kamu perehno apa? Itu satu-satunya peperangan di dunia yang Allah janjikan siapa pemenangnya, dan mereka tidak berani. Makanya Bani Israel ini paling pengecut di dunia, saingannya cuma pijit. Makanya orang Aceh kalau menyebutkan ukuran orang pengecut, getun lagi pijit, hanya berani dari balik selimut. Yang Bani Israel, maka kita tidak pernah melihat tentera terkencing-kencing menenggal letusan senjata kecuali tentera Israel. Hanya menaik pebertuh bede, itebit rudal Al-Qassam dari Palestina, itebit lalu. Maka sekarang mereka dibekali dengan pampers, baik murid di foto oleh wartawan. Ini orang Israel. Karena mereka tidak mau, maka Allah larang negeri itu untuk mereka. Fa innaha muharramatun alaikum. Negeri itu diharamkan untuk kalian, dan kalian akan terlunta-lunta di muka bumi. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Nanti pada arba'ina sanatan itu ada titik 3 pada ayatnya. Itu menunjukkan boleh berhenti di awal, nggak boleh di akhir, atau berhenti di akhir, nggak boleh di awal. Maka ada penafsiran bahwa negeri itu dilarang mereka masuk selama 40 tahun sebagai hukuman, kemudian terus tetap terlunta-lunta. Ada yang mengatakan negeri itu memang diharamkan selama-lamanya untuk mereka. Makanya itu menjadi negeri bebas. Siapa yang tinggal di sana dialah yang berkuasa. Sampai akhirnya datang syariat Nabi Muhammad SAW, dakwahnya sampai ke Palestina, bangsa Arab, dan mereka memeluk Islam. Jadilah negeri itu sebagai negeri Islam, diperebutkan oleh 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Semuanya mempunyai situs suci di tempat tersebut. Tapi umat Islam sebagai penguasa terakhir sampai pada masa Turki Utsmani. Ketika Sultan Abdul Hamid II berkuasa sebagai raja terakhir Khalifah Turki Utsmani, kekuasaan beliau digerogoti dari dalam dengan memunculkan tokoh keturunan Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, dipromosikan menjadi jenderal yang paling hebat. Padahal itu semua skenario mereka. Lalu dikudetalah raja ini sampai Sultan Abdul Hamid II itu terusir, kalau nggak salah entah ke Inggris entah ke Perancis. Negeri itu diubah, disulap semuanya. Jadi ketika Sultan Abdul Hamid ini berkuasa, datang utusan Yahudi dari Eropa. Mereka tahu bahwa Sultan Abdul Hamid ini sedang berperang dalam Perang Dunia Pertama, sedang perlu logistik, dan beliau sedang tertekan karena berkoalisi dengan Jerman saat itu. Makanya ada kawan saya Mas'ud Ozail itu mainnya di Jerman. Itu koalisi berdua. Salah pilih sekutu, hampir kalah. Negeri-negeri Balkan itu mulai memerdekakan diri. Sedang perlu biaya besar, datanglah orang Yahudi ini menawarkan bantuan. Dan sebagai raja beliau tahu bahwa tidak ada bantuan yang gratis. Atas bantuan yang kalian tawarkan ini, apa kompensasinya? Maka dibukalah sebuah peta wilayah Turki, ditunjukkanlah tanah Palestina. Ada sebuah negeri di ujung tanah Anda, ada sebuah tanah di ujung negeri Anda.
yang tandus. Kami minta diberikan tanah itu sepetak untuk tempat tinggal komunitas kami. Apa yang terjadi? Sultan Abdul Hamid ludahi peta tersebut dan beliau katakan, ambil uang kalian dan berangkat dari istana saya. Ketika tidak mungkin untuk merayu Sultan, maka mereka buat pemberontakan dari dalam sampai terusil Sultan Abdul Hamid. Terjadilah perang dunia dan dibuat skenario untuk Inggris yang menang, tapi dibuat persyaratan, kalau nanti Inggris menang, Inggris harus sediakan sebuah koloni untuk orang-orang Israel tinggal. Pertanyaannya, dari demikian luasnya wilayah kekuasaan Inggris, kenapa orang Israel ini mencari masalah di tengah-tengah musuh bebuyutan mereka bangsa Arab? Kenapa tidak minta Selandia Baru yang subur, yang makmur, di tengah laut tidak ada musuh? Kenapa mereka mencari tanah di tengah-tengah bangsa Arab? Ini karena kerinduan mereka pada tanah yang dijanjikan ini tadi, ingin membangkitkan kembali kejayaan Bani Israel dengan mencari Haikal Solomon, istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi negeri ini sudah diharamkan untuk mereka oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sekarang terjadi keributan di Arab, itu karena Israel, dan adanya Israel di Arab itu ulahnya Inggris. Ini yang terjadi sekarang. Maka mereka memang mencari tanah leluhur, tetapi tanah itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Demikian. Baik, demikian pendidikan politik kita malam ini. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Baik, begah tengkuhan upung politik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.